Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah gabung kembali. Baik, hari ini kita coba lanjutkan materi kita, materi ketiga, yaitu analisa proses ya, proses and material flow analysis, di mana kita menggunakan referensi utamanya buku Heregu ya. Kita coba lanjutkan, kemarin kita sudah membahas chapter 3 part 1 ya, terkait tipe-tipe layout, ya kan? Bagi yang belum, silakan Anda buka kembali videonya. Jadi kita sekarang masuk langsung ke part 2 ini ya. Ini adalah part 2 dari chapter 3 itu ya. Ya, ini kita skip ya. Kemarin kita sudah jelaskan ini tipe-tipe layout, konsep layout, dan sebagainya. Kemarin diakhiri dengan latihan, di mana saudara diminta untuk membuat sampel, contoh produknya apa, prosesnya bagaimana, kemudian kira-kira tipe layout yang baik untuk produk itu apa itu ya, atau untuk manufaktur itu apa. Baik, sekarang kita masuk ke flow process chart gitu ya. Ini adalah apa nih, salah satu alat ya, salah satu tool ya, untuk ini salah satu tool untuk melakukan analisa proses gitu ya. Analisa proses. Nah, ini di flow process chart ini dikenal juga sebagai layout planning chart gitu ya. Ini diagram perencanaan layout gitu ya. Apa itu flow process chart? Graphically illustrate the various step. Jadi secara dia mengilustrasikan gitu ya. Dia mengilustrasikan secara gambar gitu ya. Dia mengilustrasikan secara gambar apa? Berbagai langkah gitu ya. Langkah, berbagai step apa? The product undergoes. Jadi perjalanan produk ya. Perjalanan produk mulai dari awal, dari receiving, dari penerimaan material dari supplier, sampai produk tersebut siap untuk dikirim ke konsumen gitu ya, sampai ke shipping gitu ya. Menggunakan simbol-simbol ASME, American Society of Mechanical Engineering, seperti yang sudah kita tahu ya, simbol-simbol ASME ya. Nah, ini simbol ASME dasar ya, basic, ada bulat, proses atau operation, kotak, ada merupakan inspeksi ya. Ini value edit itu ya, ini non value edit itu ya. Atau bisa jadi kalau ini bahasa lain necessary non value edit. Ada transportasi disimbolkan dengan tanda panah, ada inventory atau storage, kemudian ada delay atau penundaan dulu ya. Nah, ini contoh dari flow process chart ya. Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah ini ya. Jadi produknya adalah ini face panel gitu ya. Nah, face panelnya dimulai dari receiving ya. Jadi dari penerimaan bahan baku gitu ya, gudang bahan baku, dan berakhir di departemen steel ya. Steel departemen itu ya. Nah, di sini prosesnya seperti ini. Nomor satu adalah segitiga, disimpan dulu gitu ya. Ini segitiga ya. Ini ada simbol operation, departemennya SNR, mungkin apa nih, storage and receiving mungkin itu ya. Kemudian berapa yang disimpannya adalah ini 100 satuannya unit ya, pieces ya. Kemudian menggunakan apa, material handling device-nya truk gitu kan.
dari supply-nya truk, ini dia receive material, penerimaan material dari supplier, kemudian disimpan gitu kan. Waktunya adalah 0,02. Satuannya sini tidak ada ya keterangannya ya. Ya, ini kemungkinannya ini adalah jam ya. Oke. Oke, ini nomor satu ya, nomor satu untuk inventory ya, penyimpanan. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya adalah transportasi ini. Transportasi berapa? Belum ada kan transportasi, ini nomor satu juga untuk transportasi. Transportasi ini operatornya, departemennya ini yang bertanggung jawab MF1 dan WIP1. Ini unitnya, volume yang ditransportasikan. Ini adalah material handling device-nya, alat transportasinya ini. Ini keterangannya. To Crane Bay area. Kemudian untuk disimpan sementara ini ya. Simpan sementara. Ini waktunya ya. Waktunya 0,02 hour jam. Nah, karena ini transportasi ada jarak ya. Jaraknya ini. Jaraknya adalah ini. Jaraknya adalah 220 satuannya feet ya. Kemudian di eh, ke ini ke Tukren Bay area katanya untuk disimpan. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor satunya ini, nomor satu disimpan ini, nomor 2 disimpan ini gitu ya. Lanjut, ini nomor 2 dari sini gitu ya. Ini tuh nomor satu ini gitu kan. Ini 1 2 ke sini gitu ya. Nah, ini dan seterusnya tuh ya sampai dia ditransportasikan 7, berarti ada 7 transportasi ini, ada 7 transportasi di face panel ini sampai dia akhirnya ke ini apa namanya steel department. Alatnya adalah ini AGV ya, automatic guided vehicle ya. Jadi ini material handling device ini canggih ya, dia tanpa orang, jadi kendaraan itu bisa bergerak sendiri ya dengan jalur yang sudah ada. Kita bisa merekap ya, mensumarikan, merekap bahwa di sini operationnya ada 4 katanya. Nah, ini operation terakhir ini 4 ya. Kemudian inspection 0, transportasi 8, kemudian storage 3. Storage betul di sini 3 ya. Ini transportasinya ini kalau di sini 7 ya. Kalau di sini 7 ya. Dia dihitungnya dari mana tuh? Apa dari tambah 1 supplier nanti? Tapi sepertinya enggak, sebenarnya harusnya 7 ya. Karena kalau dihitung ini berapa? 1100 feet. Nah, ini Anda hitung aja ini. Ini berapa nih totalnya? Ini harusnya 1100 feet ya. Ini transportation-nya 7. Baik, ini contoh dari flow process chart ya. Kemudian kita masuk ke tool berikutnya adalah flow diagram ya, diagram aliran gitu ya. So the operation symbol and sequence gitu ya. Jadi dia menampilkan simbol-simbol operasi dan apa ini dan urutan gitu ya. Dan urutan kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sederhana ya. Sulit ya. Flow diagram example. Jadi urutannya dari mana ya kita langsung tahu ini dari sini masih startnya kan. Ini karena ini panah pertama ini startnya dari sini. Start dari sini, N-nya di sini gitu ya. Di pertama ini dia di receiving mungkin R ini mungkin. Ini berarti disimpan. Di sini hanya simbol aja, tidak ada waktu kapan berapa disimpannya.
Ini kemudian ditransportasikan. Di sini tidak ada penjelasan material handling device-nya apa, kemudian waktunya berapa, kemudian berapa volume yang ditransportasikan. Sini tidak ada, tapi ini hanya simbol-simbol aja ya. Di sini diproses itu ya, dan sebagainya itu ya, sampai terakhir. Oh, itu dia keterangannya ya. C itu conveyor drill, lathe, mill, receiving, shipping, vertical lathe itu ya. Jadi R ini receiving ya, R ini receiving nih, ini R receiving, D itu berarti apa, drill dan sebagainya itu ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini flow data, data aliran. Ini yang penting nih. How to measure the interaction between department. Bagaimana kita mengukur interaksi antar departemen? Satuannya apa? Gimana? Oh, itu sangat banyak, seberapa banyak, jarang, atau sedang-sedang aja. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini ada dua metodenya. Ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif terkait flow data ini. Kita bahas dua-duanya ya. Baik, sekarang kita masuk ke metode yang pertama ya. Ini metode yang pertama, yaitu metode kualitatif ya. Metode kualitatif ini, metode yang sering dipakai adalah ini. Nah, ini sering nih. Ini suka keluar aja nih kalau ujian. ARC atau Activity Relationship Chart tuh ya. Apa itu ARC? Nah, ini diagram hubungan kedekatan. Maksudnya kedekatan apa? Antar departemen. Misalnya pabrik itu punya kemarin kita bahas apa? Klinik gigi ya. Klinik gigi itu ada departemen, anggaplah departemen ya pendaftaran gitu ya. Pendaftaran ada fasilitas ruang tunggu misalnya ya. Ada ruang apa poli gitu ya. Ruang polinya ya, poli giginya ya. Kemudian ada ruang tunggu poli misalnya, atau apotek lah sini, apotek, kemudian kasir gitu ya. Misal seperti ini, contoh di suatu klinik gigi ya, ada 5 inilah misalnya, ada 5 fasilitas ini misalnya. Ini contohnya ya. Sebenarnya Anda bisa toilet dan sebagainya, Anda bisa tambahkan juga ya. Nah, apa hubungan antara misalnya poli gigi dengan apotek? Nah, ini bagaimana hubungannya? Nah, melalui ARC ini sudah ada simbol-simbolnya. Dijelaskan dengan huruf A. A itu artinya adalah absolutely necessary. Jadi ini sangat penting nih. Ini harus didekatkan nih. Absolut nih. Absolut berarti harus ya. Absolute necessary ya. Ini harus nih. Misalkan antara ruang tunggu dengan poli gigi ini absolutely necessary. Misal nih, ini sama ini tuh harus didekatkan nih. A berarti ini simbolnya. Ya. Kemudian di bawahnya itu apa? Especially important. Ini harus didekatkan. Tapi lebih rendah, tidak sepenting A ya. Bolehlah mungkin kita dekat ini especially important. Ini important
penting juga nih untuk didekatkan nih. Kalau bisa didekatkan. Oh ini ordinary gitu ya. Ya biasa-biasa aja lah. Didekatkan boleh lebih baik, tapi nggak juga nggak apa-apa, nggak maksa. Misalnya ordinary lah, biasa-biasa. Itu unimportant, ya ini tidak penting nih. Mau dekatkan atau mau nggak nambah manfaatnya itu ya. Mau jauh, mau dekat, biasa-biasa aja. Kemudian ini X, X ini undesirable ya. Ini nggak boleh nih didekatkan nih kalau X. Ini dilarang nih. Jadi misalnya antara apa ya? Nomor satu misalnya departemen pendaftaran dengan apotek lah misalnya. Dengan apotek ini nggak boleh didekatkan. Misal ya, misal. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ini mungkin departemen pendaftaran dengan apotek ini mungkin O atau bisa O, bisa U gitu ya. Atau U bisa ya. Ya, contohnya kalau yang tidak bisa didekatkan misalnya antara departemen eh, boiler misalnya karena di sini panas ya boiler dan dengan departemen misalnya apa ya yang berhubungan dengan kimia misalnya atau misalnya cat itu ya departemen painting gitu karena misalnya cat-cat ini mudah terbakar ini sebaiknya dijauhkan nih ini X seperti ya. Oke. Eh, ini ada persentasinya ya. Jadi ARC ini ada persentasinya. Ini rule of thumb-nya ya. Rule of thumb-nya ada persentasinya ya. Artinya apa? Artinya misalnya tadi ada departemen departemen A, departemen B, departemen C, departemen D itu kan. Misal nih. Ini ada 4 departemen, gitu ya. Ada 4 departemen. Departemen, departemen, departemen. Bagaimana, misalnya saya tanya ke Anda, bagaimana hubungan antara departemen A dengan B nih? Anda sudah kerja praktek nih di perusahaan. Anda bilang nih ada 4 departemen Pak, A, B, C, D. Kemudian saya tanya, gimana hubungan antara departemen A dengan departemen B? Wah itu harus didekatkan Pak. Ini absolutely necessary, harus dekat. Oh gitu. Kemudian kalau B dengan C gimana? Oh ini harus dekat juga nih. Ini absolutely necessary juga Pak. C dengan D gimana? Dekat juga Pak. Kemudian A dengan C gimana? A dengan C, wah ini wajib nih Pak. Ini harus dekat juga nih. C dengan D, wah apalagi nih. Ini harus dekat juga. Ini nggak bisa nih. Gimana semuanya dekat? Satu ruangan aja berarti kalau gitu kan. Nah ini nggak bisa karena itu ada aturannya. Ada rule of thumb. A itu 2 sampai 5% saja gitu ya. Jadi nggak banyak-banyak ya. Nggak bisa semuanya A semua. Dari 10 itu, misalnya A-nya hanya 2. Misalnya dari 10 hubungan, yang A itu cuman 2. E itu 3 sampai 10%. I itu 5 sampai 15%. O ini segini. Yang bebas itu adalah ini X. X itu depend, tergantung ya. Nah, jadi boleh nih misal A ini boleh dengan B gimana? Oh ini nggak boleh Pak, ini harus dijauhkan. Kenapa? Bahaya bisa meledak misalnya. Boleh. Ini X semua boleh nih, ini boleh. Kalau X itu boleh ya. Depend ya, tergantung, tergantung kondisinya. Ya. Tapi sebenarnya nggak mungkin kalau di satu pabrik itu semuanya X harus jauh semua itu. Ya lebih baik pisah pabrik gitu ya. Nah, ini ada juga kodenya selain alfabet ini dengan menggunakan warna itu ya. A itu merah, ini kuning dan sebagainya itu ya. C ya, RC ya.
Nah, ini contoh dari penggunaan ARC ya. Misalnya ini ada departemen forming gitu ya, pembentukan, laporan trimming, treating, assembling, packing, and shipping. Nah, ini hubungan antara forming dengan trimming gimana? Oh, ini katanya hubungan forming dan trimming adalah A gitu ya. Hubungan assembly dengan packing ini apa nih? Hubungannya adalah unimportant. Hubungan treating dengan packing apa nih? Oh, ini harus didekatkan nih. Antara ini sama ini harus ini A. Ya. Pak, ini itu apa Pak? Yang nilai-nilai ininya apa? Nah, ini boleh Anda pakai ini ya. Satu, dua, tiga ini adalah alasan ya. Ini biasanya reason ya, alasan ya. Kenapa Anda memilih itu? Indicated closeness rating. Ya, ini saat ini indicate alasannya. Ini kodenya ya. Nah, misalnya reasonnya kalau satu, nah ini nomor satu ini apa? Miliki material. Itu banyak nih hubungannya karena interaksinya sangat besar gitu kan. Kalau dua ini kemudahan untuk supervisi gitu kan, baiknya didekatkan. Tiga ini safety, nah ini ada X nih. Bahwa treating sama assembly ini jangan didekatkan nih, ini sama ini tuh harus X jauh gitu ya. Nah ini A-nya ada berapa? A-nya ada 2, X-nya 1. Nah ini seperti ini ya, nggak bisa A semua dan sebagainya. Ini contohnya, ini kemarin di UTS keluar nih, yang Anda pelajari ini. Nah ini contoh yang lain ya, bentuknya bisa seperti ini gitu ya. Bisa seperti ini kalau tadi kan I kemudian garing 1, kalau ini gini nih. I kemudian 1, O 5, ini sama lah, ini alasannya seperti ini. Nah, pelajarilah ini ya, sama ya. Oke, paham ya? Itu metode kualitatif. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua. Ini metode yang kedua, kuantitatif method untuk flow data itu ya. Artinya kuantitatif dihitung secara kuantitatif ya. Dimana nih eh, mengukur apa frekuensi. Nah ini berapa frekuensinya flow between department. Kalau tadi kan reasonnya bulky materialnya banyak, berapa kalau di sini? 10K, 1000K, 100, sejuta, berapa? Ya, secara angka kuantitatif gitu ya. Nah, kita pakai sorry. Ini ada dua ya, kuantitatif flow data ini. Ada matrik yang pertama FTC from to matrik. Nah, ini from to frequency of trick matrik, from to matrik gitu ya, dan ada between. Oke ya, perbedaannya ini, yang satu from to, yang satu lagi between. Kalau from to dari ke, kalau between antara gitu, antara. Jadi kalau ini gampangnya gini lah, konsepnya gini nih. Kalau from to dari A ke B berapa? Ini from to ya. Dari A ke B ini misalnya frekuensinya ini adalah 2 kali nih. Ditanya lagi, kalau dari B ke A berapa? Berapa kali interaksinya? Kalau dari B ke A sih cuman 1 kali. Oke. Ini from to ya. Ini from to. From to. Dari A ke B, dari B ke A. Kalau yang between gimana yang between? Nah, yang between adalah antar A dengan B. Berapa kali? Karena dari A ke B 2, dari B ke A 1, berarti ini 3 kali. Nah, itu dia. Ya.
Itu bedanya cuma itu ya. Nah ini. Nah ini contohnya nih. Ini from to, ini from to. Dari departemen satu ke departemen satu nggak ada, artinya kan departemen satu ke departemen 2 12. Dari departemen 2 ke departemen satu 21. Beda ya. Dari departemen satu ke departemen 3 3. Dari departemen 3 ke departemen satu 4. Beda juga ya. Oke. Ini gini harusnya. Oke ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Oke, paham? Ini from to, ya. Sekarang yang between ya, between. Nah ini yang between. Saya kembali lagi ya, kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah ini, maaf, dari departemen 1 ke departemen 2 adalah berapa? 12. 12 ya. Dari departemen 2 ke departemen 1 berapa? 21. Jadi kalau kita tambah berapa? 33. Oke. Nah, ini yang between. Nah, ini yang between nih. Dari departemen 1 ke departemen 2 33. Dari 2 ke 1 3. Artinya sama. Ini sama, akan sama nih. 3 ke 1 7, 1 ke 3 7 gitu ya. Sama-sama ya. 4 ke 1 3, 1 ke 4 pun 3, ini sama. Ya. Anda ini tergantung real case-nya. Pak, bagus yang mana? Tergantung real case-nya gimana. Ya. Kasus dunia nyatanya seperti apa gitu kan. From to atau between gitu ya. Yang enak yang ini, yang between gitu kan. Tapi kita lihat kasusnya seperti apa ya. Oke, itu adalah flow data. Sekarang kita terkait ini distance measure. Nah, ini pengukuran jaraknya gimana nih? Tadi kemarin kita nih jarak antara A ini kan ke departemen anggap lagi nih ya. Departemen B ini ke departemen C. A ke C ini berapa jaraknya? A ke B lah. A ke B berapa jaraknya? Berapa meter? Berapa meter nih? A ke C berapa? B ke C berapa? Berapa meter nih? Ya. Nah, ini banyak metode penentuan jarak A ke B itu seperti apa. Ini beberapa diantaranya ini ya. Euclidean, square Euclidean, linear, Chebyshev, axial distance, agency, satu spat gitu ya. Nah, ini Pak, kapan kita pakai Euclidean, kapan kita pakai reclinier dan sebagainya gitu ya. Kita lihat konsepnya ya. Apa itu Euclidean ya? Cepatlah. Nah, ini dijelaskan di gambar ini adalah apa nih? Euclidean, square Euclidean, reclinier, and Chebyshev gitu ya. Itu dijelaskan di situ. Nah, ini kita lihat dulu lah. Ini adalah ada fasilitas I, ya ini ya. Kotak ini fasilitas I, kemudian titik tengah dari fasilitas I ini adalah ini. XI, YI. Kemudian ini ada fasilitas J gitu ya. Titik tengahnya ini adalah titik tengah dari fasilitas J adalah ini. XJ YJ gitu ya. XJ YJ. Oke. Nah, kita lihat DIJ. Oke, DIJ adalah jarak antara ini. DIJ ini jarak antara titik tengah departemen I dan J itu ya. Oke, ini adalah rumusnya.
Euclidean adalah XI min XJ gitu ya. XI min XJ. Kuadrat tambah YI min EJ kemudian diakarkan gitu ya. Ya. Jadi perbedaan antara Euclidean sama square Euclidean cuman kalau ini diakarkan Euclidean, kalau square Euclidean ya karena dikuadratkan ininya hilang gitu ya. Oke. Dia coba lihat rumusnya nih XI min XJ ditambah YI min YJ. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia adalah jarak terpendek nih kalau saya kasih Euclidean ini A lah ya. Ini sama ya Euclidean sama Euclidean A ini B gitu ya. Ini adalah C gitu ya. Rectilinear ini adalah X min absolut ya. Absolut adalah X min XJ ditambah absolut Y min YJ. Kalau Chebyshev adalah maksimum yang mana nih? Ini atau ini gitu ya. Nah, kita balik lagi ke gambarnya. Nah, kalau Euclidean atau square Euclidean adalah ini nih. Nah, ini dia Euclidean nih. Jadi jarak terpendek nih. Gitu kan? Kalau tadi rectilinear adalah berarti ini nih. Ini nih, ini kan ditambah dengan ini gitu kan? Ini nih. Ya, ini tambah ini. Ini adalah Euclidean itu apa? C ya. Kalau Chebyshev apa? Nah, ini maksimum yang terpanjang. Ini aja atau ini aja gitu ya. Mana yang paling panjang? Maksimumnya mana? Maksimum ini kan? Maksimum ini atau ini? Itu adalah Chebyshev yang D gitu ya. Nah, ini titik terpendek nih, Euclidean nih. Ini biasanya kalau kita material handlingnya biasanya mungkin conveyor ya. Tapi kalau biasanya kita orang, manual, forklift, biasanya kita pakai ini, rectilinear jaraknya. Jadi kita lihat material handling device-nya apa. Biasanya AGV atau conveyor, mungkin pakai A. Tapi kalau oh ini orang Pak manual loh, ya berarti ini aja, apa rectilinear kita ambilnya metodenya ya. Pakai rumus yang ini rectilinear ya. Kalau manual itu ya kebanyakannya yang skripsi mungkin banyaknya yang ini karena pakai forklift dan sebagainya itu. Kemudian ada lagi initial distance, agency, and satisfied ya. Anda coba pelajari lah. Nah ini layout evaluation kriteria ini yang terakhir nih. Nah ini adalah C kali F kali D. Baik ya ini adalah layout evaluation kriteria. Jadi kriteria evaluasi untuk tata letak gitu. Jadi layout yang baik itu harus yang seperti apa kriterianya? Gitu ya. Layout itu dibilang baik itu kriterianya seperti apa? Layout baik itu seperti apa kriterianya? Ya, kemarin umumnya adalah ini ya, cost, minimasi cost. Minimasi cost itu adalah ini ya. Jadi ini adalah fungsi tujuan. Double sigma C, C itu adalah cost ya, ongkos biaya cost of moving ya, biaya perpindahan dari departemen I ke departemen J. FIJ adalah number of load or trip. Jadi ini frekuensinya. Frekuensinya berapa kali? Frekuensi dari I ke J itu berapa kali? Kemudian DIJ ini adalah apa? Jarak. Jarak dari I ke J ini berapa? Jadi itu ya. Ini umum untuk menjadi fungsi tujuan ya. Jadi ongkos gitu ya. Ongkos atau biaya per meter ya atau persatuan jarak. Anggaplah jaraknya per meter ya. Misalnya ongkos per meter ya dikali frekuensinya gitu kan. Dikali jaraknya, satuannya meter. Ya. Misal departemen A ke departemen B gitu kan. Jaraknya adalah 10 meter gitu kan. Ini 10 meter jaraknya misal ya.
Kemudian interaksinya ini berapa kali? Interaksinya ini misalnya terjadi selama 1 bulan, misalnya kita hitungnya per bulan ya, biaya per bulan 1 bulan ini terjadi interaksi sebanyak misalnya 500 kali misalnya ya. Oke, kemudian biaya per meternya gimana? Nah, ini untuk menetapkan biaya per meter ya, ini sebenarnya cukup sulit gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini dianggap sepele nih oleh perusahaan nih. Perusahaan ini sebenarnya nggak tahu nih kalau kita pakai forklift memindahkan dari A ke B berapa biayanya, nggak pernah hitung ya, nggak pernah hitung gitu ya. Biaya per meter nggak, mungkin hanya biaya operasional per bulan segini gitu kan. Yang turun naik tepatnya nggak tahu gitu kan. Ya. Nah ini silakan, ini ongkos per meter ini banyak nih kalau dari penelitian nih, bisa dari bahan bakarnya ya. Kalau misalnya dia pakai forklift, bahan bakarnya, kalau listrik berarti listriknya ya, BBM-nya, bahan bakar minyak. Kalau dia pakai solar misalnya atau bensin, bahan bakar minyak, atau bisa jadi dari listrik, atau misalnya di sini dengan biaya overhead dari barang tersebut gitu ya. Kemudian biaya maintenance-nya per meter misalnya, bisa maintenance misalnya. Kemudian misalnya ditambah dengan gaji operator gitu ya. Jadi ini bahan untuk meramu berapa ongkos per meternya banyak ya, silakan ya. Kalau misalnya given aja ya boleh, misalnya eh, kalau Anda lihat ya bis gitu ya. Anda cari bis ya, bis antar kota atau antar provinsi itu ada tuh biaya per meternya itu misalnya 5.000 ya. eh, 5.000 rupiah misalnya per meter nih. Bis misalnya ya. Ini ada hitungannya nih. Ya, Anda cek ya bis gitu. Ya, karena itu biaya per penumpang, karena ini kan ini ini ya Kementerian Perhubungan ya. Nah, ini karena itu ada biaya penumpang berapa nih? Karena ini ada standarnya. Dia ada berapa kursi dan sebagainya, itu hitungannya ya. Nah, kalau ini Anda cari ya, Anda cari apa saja ramuannya, apakah perlu BBM, apakah perlu listrik overhead, perlu dimasukkan enggak? Gitu kan. Item-itemnya apa? Diramulah jadi ongkos per meternya gimana itu ya. Oke, misalnya di sini given saja ongkos per meternya itu misalnya 1.000 gitu kan. Ya, Anda tinggal kalikan kan. Biaya dari AB ini 1.000 kali 10 kali 500 gitu kan. Per bulannya gitu kan. Jadi berapa? Jadi ini 1.000 gitu kan. 1.000 ya dikali berapa? Frekuensinya 500. Ini ongkosnya, ini frekuensi. Jaraknya adalah 10, berarti 5 juta ya. 5 juta. 5 juta ini untuk A ke B. Kalau A ke C gimana? A ke D gimana? Karena itu ini double sigma ya. Anda tambahkan lagi. A ke C berapa? A ke D berapa? Misalnya kalau 4 itu kan. Kemudian B ke C berapa? B ke D berapa? Ini kriteria layoutnya ya. Ini kriteria layoutnya. Kemudian, nah ini alat untuk mempresentasikan layoutnya. Kalau Anda sudah buat layoutnya, gimana cara menerjemahkannya gitu kan? Menerjemahkannya lewat gambar gitu ya. Bisa lewat gambar, bisa lewat template, bisa lewat 3 dimensi physical model atau market ya ini ya. Saya market gitu ya. Market gitu ya. Bisa CAD model itu ya. Ini contohnya ya, ini contoh layout. Anda bisa pakai AutoCAD atau Visio gitu kan ya. Ini apa? Template gitu ya. Ada template-template yang eh, sudah tersedia ya, misalnya kalau di Visio kan sudah ada ya.
pintu dan sebagainya. Tapi kalau apa template selain itu ya ada lagi tuh. Misalnya latte bentuknya seperti ini itu ya sebagainya. Kemudian ini market ya, atau dalam bentuk CAD ya, bisa Anda rubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi dengan mudah. Baik, itu materinya itu ya. Ini kemudian itu materi ketiga, ini adalah latihannya ya. Ini guideline for data development and generation itu ya. Bagaimana kita mendapatkan data tadi ya, analisis proses ini ya. Ini nextnya lah. Baik, demikian dari saya. Ini next ya, nanti ya kita bahas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.